Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Halo, perkenalkan nama saya Preni Sugeng Prasetyo, merupakan peserta Latsar Angkatan 21 dengan nomor urut 25. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2023 yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso di Bangsal Dahlia sebagai ahli pertama perawat. Saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan BPSPMD Provinsi Jawa Tengah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 40 Wonogiri. Merupakan rumah sakit umum tipe B dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, kinerja manfaat, dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso menetapkan pengelolaan keuangan BLUD berdasar keputusan Bupati Wonogiri nomor 313 tahun 2010. Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso dipimpin oleh Bapak Dr. Adi Dharma MM sebagai Direktur Utama. Setelah bertugas kurang lebih 10 bulan, saya menemukan beberapa masalah yang saya jumpai. Salah satunya kurang optimalnya pencatatan pemberian obat pada pasien. Ada beberapa penyebab yang membuat kurang optimalnya, seperti kurang jelasnya tulisan tangan yang ditulis oleh perawat yang bertugas, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Oleh sebab itu, muncullah ide untuk saya angkat menjadi judul dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS tahun 2023, yaitu dengan judul Optimalisasi Pencatatan Pemberian Obat pada Pasien di Ruang Dahlia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan pencatatan pemberian obat kepada pasien. Tanggal pelaksananya yaitu tanggal 15 Maret sampai 16 Maret 2023. Output yang dihasilkan yaitu adanya identifikasi masalah pencatatan pemberian obat. Tahapan 1 yaitu melakukan konsultasi kepada mentor. Sebelum saya melakukan identifikasi pencatatan pemberian obat kepada pasien, saya berkonsultasi kepada mentor, yaitu Bapak Agus Sutarto, SKPNS MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, Wonogiri. Tahap 2 yaitu mengusulkan pencatatan pemberian obat dengan aplikasi. Dan tahap 3 yaitu meminta format aplikasi akan digunakan. Dengan saran dan arahan beliau, saya bisa mengidentifikasi masalah pencatatan pemberian obat kepada pasien. Kegiatan yang kedua yaitu membuat Google Spreadsheet sebagai media aplikasi pencatatan pemberian obat. Tanggal pelaksanaan tanggal 16 Maret sampai 22 Maret tahun 2023. Output yang dihasilkan yaitu adanya Google Spreadsheet di HP dan komputer Bangsal Dahlia. Tahap yang pertama yaitu mendownload Google Spreadsheet ke handphone dan komputer Bangsal Dahlia. Tahapan yang kedua yaitu mengisi draft Google Spreadsheet dengan terapi obat yang diberikan kepada pasien. Tahapan yang ketiga yaitu membagikan link Google Spreadsheet ke HP Ruang Dahlia. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada perawat cara penggunaan Google Spreadsheet. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 23 Maret sampai 1 April 2023. Output yang dihasilkan adalah adanya sosialisasi penggunaan Google Spreadsheet. Tahap yang pertama yaitu menyiapkan materi sosialisasi Google Spreadsheet.
Tahapan yang kedua yaitu memberikan sosialisasi cara penggunaan Google Spreadsheet. Tahapan yang ketiga yaitu mencontohkan cara menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Kegiatan yang keempat yaitu mengaplikasikan Google Spreadsheet pada saat pencatatan pemberian obat kepada pasien. Tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 3 April 2023 sampai 8 April 2023. Output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya penggunaan Google Spreadsheet saat pemberian obat kepada pasien. Tahapan yang pertama yaitu berkonsultasi dan meminta izin dengan kepala ruang untuk pengaplikasian Google Spreadsheet. Beliau adalah Bapak Purwata SKPNS sebagai kepala ruang Dahlia. Tahap kedua yaitu menyiapkan Google Spreadsheet. Tahap yang ketiga yaitu mengaplikasikan Google Spreadsheet saat pencatatan pemberian obat. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Google Spreadsheet. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 10 sampai 13 April 2023. Output yang dihasilkan adalah adanya laporan evaluasi penggunaan Google Spreadsheet. Tahapan yang pertama yaitu membuat lembar survei sebagai media evaluasi. Tahapan yang kedua yaitu mengisi lembar survei oleh perawat untuk evaluasi. Tahapan yang ketiga yaitu merekap hasil pengisian lembar survei. Tahapan yang keempat yaitu membuat laporan hasil evaluasi penggunaan Google Spreadsheet sebagai media pencatatan pemberian obat. Setelah adanya Google Spreadsheet dalam pencatatan pemberian obat, adanya peningkatan kepatuhan perawat dalam memberikan terapi obat kepada pasien sekitar 86% dari total perawat yang ada. Bagaimana setelah menggunakan Google Spreadsheet di saat pencatatan pemberian obat, Mbak? Setelah menggunakan aplikasi Google Spreadsheet untuk pemberian obat menjadi lebih mudah, terus meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan juga, Mas. Jadi lebih baik. Setelah penggunaan Google Spreadsheet untuk pencatatan pemberian obat dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Alhamdulillahirabbil alamin. Program yang saya laksanakan berjalan dengan lancar. Semoga program yang saya laksanakan dapat bermanfaat demi kemajuan dan peningkatan pelayanan terhadap pasien di ruang Dahlia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudiran Mangunsumarso Wonogiri. Sebagai perawat, dituntut untuk kita selalu aktif dan berinovatif dalam bekerja. Semoga video ini dapat menginspirasi dan dapat meningkatkan pelayanan publik. Demikian hasil aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Ucapan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Ucapan terima kasih juga kepada penguji, coach, dan mentor yang telah membimbing saya untuk membuat laporan aktualisasi dan habituasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.